Celtia, silakan. Benar, mohon izin tadi dan Tidak apa-apa. Yang Nimade saya sudah beri nilai ya. Tadi saya sudah dengar jawabannya. oh ya, makasih Mener. Ya, Ya, izin keluar Mener. silakan. Ner, Oke. boleh saya dulu, Ner? Tunggu, siapa tadi yang saya tunjuk? Selti, mau sekarang atau temannya dulu? Celtia. Oke, silakan. Siapa Teman tadi? dulu, Ya, Anita ya. Iya, Ner. Ya. Kalau kemampuan dasar ya, keterampilan membimbing perorangan itu apa maksudnya kira-kira, Anita? Kan ada Menurut itu. saya, Ner, kemampuan Ya, silakan lanjutkan. Menurut saya, Ner, kemampuan dasar membimbing seseorang yaitu kemampuan di saat kita mengajar seseorang itu dengan baik, yaitu memberikan penjelasan kepada dia supaya dia boleh mengerti materi yang kita berikan dan boleh memberikan penilaian kepada dia di saat materi yang kita jelaskan apakah dia sudah mengerti atau belum. Ner. Kira-kira kalau di kelas itu kan banyak ya siswanya. Yang perlu dibimbing secara Iya, Ner. perorangan itu siapa kira-kira? Yang siswa seperti apa? Mungkin siswa yang misalnya Ner pribadinya dia itu sulit untuk bisa menangkap apa yang guru maksud, seperti siswa yang misalnya daya pikirnya itu atau daya tangkapnya itu lemah, Ner. Atau bisa juga siswa yang bandel mungkin yang nggak bisa dengar guru gitu, Ner. Mungkin menurut saya begitu, Ner. Oke. Ya, ini contoh Atau ya, siswa ya silakan atau lanjutkan. siswa yang Ner. Atau siswa yang mungkin berkebutuhan khusus, Ner. Oke. Ini salah satu jawaban yang saya suka ya, dia menggunakan analisis dan dia dapatkan nilai yang beberapa yang paling tinggi ya. Oke, terima kasih Anita ya. Baik, Ner. Siapa lagi? Silakan. Sutrika. Sutrika mau sekarang? Ini karena aktif mikrofonnya ya. Atau nanti Jo, oke. Siapa lagi yang mau duluan? Silakan, Afriono. Kalau membimbing perorangan tadi sudah dijawab oleh Anita ya. Kalau yang kelompok kecil yang seperti apa itu? Kalau kelompok kecil Mener, orang harus membimbing dia agar lebih terarah. Ya, kelompok kecil itu kelompoknya seperti apa yang perlu dibimbing? Yang dibimbing itu pertama kita harus mendidik dia kepada mereka agar mereka dapat aktif dalam pembelajaran yang kita berikan, Mener. Ya. Siswanya Misalnya, siswa yang seperti apa? Misalnya siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, Mener. Oke. Ada tambahan? Ya, mungkin itu saya, Mener. Ya, oke. Mungkin itu saya, Mener. Ya, ya, oke, terima kasih. Silakan, siapa lagi? Ya, Mener, boleh keluar ini, Mener? Boleh, silakan ya. Yang sudah selesai silakan keluar. Ya, makasih, Mener. Sama-sama. Oke, siapa lagi? Agatha. Ya, Mener. Tujuan kita atau tujuan seorang guru itu memiliki kemampuan dasar mengajar untuk apa, Agatha? Untuk bisa menyesuaikan dengan siswa dalam belajar, kan ada 8 keterampilan. Itu sangat bagus untuk seorang guru bisa menguasai itu semua, karena itu sangat penting juga bagi guru. Jadi dia bisa
menilai siswa, bisa berinteraksi juga dengan siswa dengan baik, dan mungkin dengan cara yang 8 keterampilan ini, siswa juga bisa menerima keadaan guru itu juga. Saya kata ya, saya sudah dapat nilainya. Ya, terima kasih Mener. Sama-sama. Isabella, Ya, Mener. ya. Kemampuan dasar bertanya. Coba jelaskan dan kasih contoh. Kemampuan dasar Ya, kita hampir kemampuan sama. dasar bertanya itu sama. Itu adalah keterampilan pengajaran guru dengan menggunakan tanya jawab kepada murid. Oke, apa lagi? Ada tambahan? Contohnya ketika sekarang Mener sedang bertanya kepada saya, itu merupakan salah satu contoh keterampilan dasar bertanya. Itu aja? Gitu, Mener. Ya, kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Mener boleh tambahkan? Miranda, silakan. Jadi menurut saya keterampilan dasar bertanya seorang guru yang baik itu hendaknya kata-kata yang ingin ditanyakan kepada murid itu bisa dipahami oleh murid tersebut, dan tentunya kata-kata yang tidak terlalu berbelit-belit, karena kita juga harus menyesuaikan dengan usia dan tentunya tingkat pengembangan siswa. Jadi menurut saya tidak mungkin seorang guru yang mengajar di sekolah dasar terus dia bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah mungkin dipahami oleh tingkat SMA. Jadi seperti itu, Mir. Siswanya, bagaimana cara memilih siswa yang akan ditanya? Tentunya kita dapat melihat setiap pengembangan di setiap kita. Contohnya kita masuk di saat kita mengajar, kita dapat melihat pengembangan setiap siswa tersebut. Siswa yang aktif atau siswa yang tidak aktif yang akan ditanya? Kalau siswa yang aktif, kita tanya sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau yang tidak aktif, tentunya kita dapat bertanya. Kalau dia tidak bisa menjawab, tentunya kita dapat memberikan pemahaman. Oke, terima kasih Miranda ya. Lanjut. Ya. Siapa lagi? Ini lebih cepat, lebih ini ya. Bisa langsung keluar dan istirahat. Silakan. Lolita. Oh, Abzan ya. Silakan Abzan. Setelah itu baru Lolita. Abzan, tunggu, saya cari dulu pertanyaan. Bertanya sudah, penguatan sudah, variasi, jelasan. Nah, ini keterampilan membimbing diskusi kelompok. Coba Abzan, boleh jelaskan dan kasih contoh. Membimbing. Apa benar? Diskusi kelompok. Keterampilan membimbing diskusi kelompok itu adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan kepada kelompok. Contoh dari keterampilan membimbing diskusi kelompok adalah seperti seorang guru mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Itu benar. Oke, terima kasih Abzan ya. Lanjut, siapa lagi? Silakan, siapa yang mau duluan? Lolita ya, Lolita, silakan.
Apalagi yang diskusi kelompok tadi? Apalagi coba dijelaskan dan kasih contoh kira-kira. Diskusi kelompok itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru agar terciptanya pembelajaran yang efektif, dan tujuan dari kelompok diskusi ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa, dan guru juga dapat memberikan contoh yang baik bagaimana cara berdiskusi yang baik, menerima pendapat teman, dan berani itu public speaking gitu, benar. Ya, oke. Itu saja, ada tambahan lagi? Oke, cukup ya? Oke. Lanjut, siapa lagi? Terima kasih Lolita ya. Lanjut, Eunike. Eunike belum kan? Ya, belum. Benar. Ya. Kemampuan dasar mengajar itu menurut Eunike apa maksudnya? Benar. Kemampuan dasar mengajar kalau menurut Eunike apa maksudnya? Definisinya. Di sini DP layar udah gelap. Silakan. Kemampuan dasar mengajar yang merah. Ya, pengertian kemampuan dasar mengajar. Atau kenapa perlu kemampuan dasar mengajar ini bagi seorang guru? Kemampuan dasar mengajar itu bersifat yang harus dimiliki oleh seorang guru agar maaf nih jaringan di sini. Ya, oke. Silakan, Sersa cukup. Lanjut. Yes, Sarilla. Siapa? Oh, Sutrika. Oke, silakan. Sutrika K. Yang pertanyaan tadi, Mer. Ya. Keterampilan dasar mengajar bagi seorang guru adalah Kari. Silakan. Keterampilan dasar mengajar bagi seorang guru itu adalah bekal bagi seorang guru agar supaya bisa mengelola kelas atau tempat ia mengajar untuk membimbing seorang siswa mengarah ke arah yang lebih baik. Dan salah satu contoh dalam keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan mengelola kelas. Dalam mengelola kelas, yang pastinya seorang guru harus mengetahui kondisi dan situasi dalam kelas tersebut, bagaimana dia harus melakukan persiapan untuk mengajar, dan dalam mengelola kelas tersebut, contohnya saat keterampilan bertanya bagi seorang siswa ataupun seorang guru dalam melakukan pertanyaan tersebut, apabila seorang guru bertanya kepada seorang siswa dalam pertanyaan tersebut yang Hilang bahan. Iya, benar. Oke. Saya sudah dapat poinnya ya, tidak apa-apa. Terima kasih Sutrika ya. Oh iya, benar. Sama-sama. Silakan, siapa lagi? Anggi.
Iya, benar. Kira-kira kalau guru lupa materi, apa yang harus dilakukan? Apa benar? Kalau seorang guru lupa sama materi, kan banyak itu, karena grogi kah, atau karena kurang persiapan, apa yang harus dilakukan guru itu? Benar, jaringan gangguan, benar. Ya. Kalau guru lupa materi, itu kira-kira saat ngajar ya, guru lupa materi, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Oke, yang lain silakan. Yang harus dilakukan Bertanya. guru itu Tanya sama ya. Siapa? Galatia ya? membuat membuat pertanyaan-pertanyaan yang telah dipelajari, membuat kecil dan menjelaskan apa yang telah dibuat. Oke, itu ya. Ada tambahan lagi? Hana Mener, Hana. Nah, bukan, dari Galatia dulu. Setelah ini Hana ya. Oh iya Mener. Ya. Ada tambahan lagi Galatia? Membuat sesi tanya jawab antara siswa, dan merangkum kembali isi-isi materi yang telah dipelajari dan membuat diskusi antar kelompok. Saya rasa bagus juga ya. Jadi kita harus punya plan B namanya. Jangan kalau sampai lupa materi ya jangan diam. Harus ada yang dilakukan. Anggi bagaimana? Terima kasih Galatia ya, saya sudah dapat nilai. Anggi, ada mau tambahan lagi? Jika kita lupa materi sebagai seorang guru, yang harus kita lakukan adalah Silakan Hana. Anggi sepertinya ini ya, kesulitan jaringan. Silakan. Mikrofon. Jika saya Mener seorang guru dalam mengajar kemudian lupa materi, sama menanyakan ulang kembali materi yang minggu lalu yang orang belajar, membahas kembali yang materi yang minggu lalu. Apa lagi? Itu aja? Iya Mener. Lanjut. Siapa lagi? Boleh nambah Moner? Tapi pertanyaannya berbeda lagi. Lestari mau lanjut? Moner. Tanya Ya, berbeda. Moner. Keterampilan mengelola kelas, itu maksudnya seperti apa? Kasih contoh. Maaf Moner, jaringan. Keterampilan mengelola kelas. Oke, yang lain dulu. Saya lihat jaringannya Boleh saya bagus. Mener? Rio, silakan. Boleh saya Mener? Ya, silakan. Ya, keterampilan apa dulu coba apa? Mengelola kelas, mengelola kelas. Ya, tata cara mengelola kelas adalah memang suatu pekerjaan guru. Dan mengelola suatu kelas yang dilakukan satu guru itu suatu sistem yang dibuat oleh guru tertentu untuk membuat suatu seperti tata kelas di dalamnya, seperti peraturan kelas, begitu benar.
Oke, ada tambahan lagi? Saya Dari Rio ada? Dari Rio ada? Tidak? Kalau tidak, saya buka ke yang lain. Biasa ya? Silakan. Silakan, Yesa. Yesa Rila. Atau ada yang lain yang mau menambahkan? Saya Mner. Eunike bukannya sudah selesai? Tadi Mner enggak jawab karena Kita dulu. Kita dulu. Tidak apa-apa. Nanti yang ini boleh kok nanti kita cari untuk ujian susulan dan lain-lain itu nambah nilai. Atau kita ambil nanti tambah nilainya dari tugas, gitu ya. Dari absensi. Tidak apa-apa. Jadi ini boleh. Boleh silakan. Yesa, silakan. Oh iya Mner. Masih. Ya. Pertanyaannya sama dengan Rio. Dalam mengelola kelas kita harus tetap semangat, serius dalam belajar. Posisi itu berdiri dalam mengajar. Terus jangan biarkan ada waktu yang tersisa atau waktu kosong. Itu saja. Penataan ruang, mengantisipasi kondisi kelas. Oke, terima kasih ya saya. Lanjut, siapa lagi? Benar, saya boleh keluar atau mau Boleh, ada silakan. Yang sudah selesai boleh langsung ini ya. Leave ya. Keluar. Silakan. Saya pikir yang sudah selesai boleh langsung leave saja biar saya lihat di sini berapa orang yang belum ya. Biar kelihatan. Silakan. Silakan. Daniel lagi, Daniel. Ya, Mner. Coba, pertanyaannya masih tentang mengelola kelas. Coba jelaskan dan kasih contoh. Cara mengelola kelas, membentuk struktur organisasi seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, dan lain-lain. Tuh, ada tambahan? Ada saya Mner. Bukan, dari ini dulu, dari yang saya tanya ini. Saya Mner. Dari Daniel. Tunggu sebentar Rizky ya, setelah ini Rizky. Membentuk peraturan kelas. Apa lagi? Itu aja. Membentuk peraturan kelas. Jika tidak ada guru masuk, bisa menggantikan dengan mata pelajaran yang lain. Oke, terima kasih Daniel. Lanjut Rizky. Saya. Silakan. So, boleh keluar ini. Boleh. Ini yang melanjutkannya. Ya. Silakan Rizky. Itu membersihkan kelas, menjaga ketenangan kelas, menghormati guru sedang belajar, mengerjakan tugas dengan baik. Oke, itu Jo Rizky. Ada tambahan lagi? Membuat jadwal peraturan kelas, Mner. Oke. Silakan yang lain. Saya belum cukup dapat jawaban yang bagus. Melvi, silakan. Menurut apa Mner tuh pertanyaan tadi? Oh, Coba Melvi belum jadi tadi ya. Yang mengelola kelas, Melvi, jelaskan dan kasih contoh. Menurut saya keterampilan guru untuk mengelola kelas adalah menciptakan suasana kelas yang optimal. Suatu kelas yang optimal dan mengembalikan suasana yang terganggu. Seperti itu, Mner. Contohnya apa? Contohnya
memberikan perintah kepada siswa untuk mengelola kelas agar suasananya lebih baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Mevi ya. Lanjut. Siapa lagi? Makannya Manir. Hanamner. Rizky sudah selesai ya. Rizky sudah saya dapat nilainya. Ya. Saya boleh keluar Manir? Boleh. Silakan Rizky. Oke, terima kasih Manir. Sip. Sama-sama. Ya. Siapa lagi? Obza. Iya, Manir. Pertanyaannya masih sama. Saya belum dapat yang ini ya. Kasih contoh sekalian yang mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas di keterampilan seorang guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar untuk lebih baik. Contohnya? Contohnya Ini 10 menit lagi ya. seorang guru memberikan pembelajaran tanpa Oke, saya rasa cukup Obza. Kita harus cepat ya. Lanjut. Terima kasih Obza ya. Lanjut. Jessica Pangke. Jessica sudah atau belum? Jessica sudah belum? Silakan Jessica. Pertanyaannya masih itu. Coba ulang pertanyaan tadi. Contoh dari keterampilan guru dalam mengelola kelas. Contoh apa Menir? Keterampilan guru mengelola kelas. Contoh keterampilan guru di dalam kelas Menir mengelola kelas. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas Menir, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Contohnya langsung. Agar siswa di kelas Menir tidak ricu atau ribut dalam melakukan pembelajaran Menir. Kasih contoh. Itu kan penjelasan. Contohnya apa? Itu Menir contoh. Oke. Terima kasih Jessica ya. Iya Menir. Lanjut. Priscilia Poges. Ya, Mer. Silakan, lanjutkan. Masih sama. Kalau menurut saya, pengertian saya, mendorong siswa mengembangkan tingkah laku sesuai tujuan pembelajaran, membantu siswa untuk menghentikan tingkah laku yang menyimpang dari tujuan pembelajaran, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya apa? Contohnya, benar bisa diulang pertanyaannya? Contoh dari keterampilan guru mengelola kelas itu apa contohnya? Mungkin dulu waktu sekolah, seperti apa gurunya mengelola kelasnya? Guru mengatur keadaan yang ada di dalam kelas, memberikan arahan kepada siswa untuk mengikuti aturan yang ada di kelas, dan membimbing siswa. Oke, terima kasih ya. Nulisan. Mener? Ya, sudah selesai ya Priscilia, saya sudah dapat nilai. Oke, nulisan lagi. Priscilia boleh ini ya, boleh live kalau mau live. Nulisan, pertanyaannya masih itu nulisan, silakan. Iya. Apa contohnya nulisan guru mengelola kelas?
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan, Miner. Ya, baik para saya, Miner. Mungkin dari saya pengen ulang kelas. Indonesia kesulitan jaringan ya. Anggi mau menjawab yang ini? Saya benar. Ya, silakan. Contohnya jika ada murid yang berkelahi di dalam kelas atau sedang bertengkar, kita sebagai guru menjelaskan kepada mereka agar dengan baik dan menuntun mereka dengan baik agar supaya mereka tidak bertengkar lagi, dan seperti misalnya dalam menjelaskan Oke, siapa lagi? Ini memang jaringan ya. Juanito, silakan. Keterampilan mengelola kelas menurut saya untuk menciptakan dan memelihara fungsi belajar yang optimal dan mengembalikan bila saat Kasih contoh, Juanito. Nah, contohnya menurut saya di saat kita belajar tidak terganggu oleh kondisi kelas Oke, setuju? Benar. Oke, terima kasih Juanito. Siapa lagi? Masih Selian mungkin? Kita benar. Silakan Selian. Pertanyaan yang sama benar. Ya, ini nanti ya bagi yang tadi terputus, setelah ini boleh kita lanjutkan. Selian, silakan. Pertanyaannya masih sama. Oke. Keterampilan pengelolaan kelas yaitu keterampilan seorang guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif dan pembelajaran yang positif. Contohnya seperti penataan ruang kelas, terus guru harus memastikan bahwa siswa tersebut fokus dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru juga harus serius dalam proses pembelajaran, dan guru juga harus tetap santai agar siswa tersebut dapat mengerti apa yang dijelaskan guru tersebut dalam suatu kelas. Terima kasih Selian. Siapa lagi? Boleh keluar nomor? Silakan. Aure? Iya, Mner. Silakan. Setelah ini Martina ya. Masih pertanyaan yang sama, Mner? Iya, saya belum dapat. Langsung contoh, Jo. Tadi sudah lumayan bagus si Anggi, tapi dia terputus. Silakan. Contohnya dari keterampilan dasar mengelola kelas, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru memusatkan perhatian siswa. Misalnya kalau ada siswa yang mungkin sudah ribut saat materi, terus tidak memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru, maka di situ juga kita memberikan perhatian, juga menegur. Nah, juga dengan bagaimana siswa yang kurang memahami materi dari guru, jadi kita memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Contohnya dengan membuat games, begitu kalau misalnya pada jam tertentu sudah mengantuk, jadi kita seorang guru membuat games, tapi di dalam games itu melibatkan materi yang kita jelaskan. Itu yang kita berikan agar perhatian siswa bisa tertuju kepada guru yang sedang menjelaskan. Ya, bagus ya. Gitu, terima kasih Aure. Lanjut Anggi. Tunggu dulu sebelum Martina, Anggi dulu. Coba Anggi lanjutkan yang tadi. Misalnya di dalam kelas ada murid yang berkelahi, kita sebagai guru harus menuntun mereka untuk menjelaskan bahwa jika berkelahi dalam kelas itu tidak baik, dan sebagai seorang guru juga harus memberikan contoh kepada mereka dan harus sabar dalam mendidik mereka, dan sebagai seorang guru harus sabar mendidik mereka agar supaya para murid juga
agar supaya para murid juga Jadi grogi ya. Oke, saya rasa cukup ya Anggi ya. Saya sudah dapat poinnya yang Anggi mau sampaikan. Silakan Nulison, lanjutkan yang tadi Nulison. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan, Miner. Ya. Mungkin dari saya sebagai seorang guru. jaringan. Benar. Iya, ya enggak apa-apa Anggi, silakan. Kalau mau keluar ya, sudah dapat nilai. Nulison, silakan. Oh, sudah. Sudah. Terima kasih, Nek. Ya, Sama-sama. Silakan Nulison. ya, sebagai seorang guru yang guru ada di depan, baru yang toki-toki meja di belakang main-main begitu, jaga bersama. Sedangkan